Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.707. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham EMTK dan BBYB yang hari ini naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang saat ini berhasil naik dan mencoba untuk bangkit dari downtrend-nya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di awal bulan ini IHSG naik lumayan tinggi 1% lebih. Dan untuk sektor konstruksi bisa kita lihat rata-rata hari ini naik lumayan tinggi. Untuk saham pertama yang akan saya bahas itu adalah saham Wika. Wika hari ini naik 2% lebih ke harga 1060. Dan secara tren jika kita lihat saat ini trennya untuk tren jangka pendek masih bergerak sideways. Dan saat ini berada tepat di resisten di harga 1060. Jadi sebelumnya juga bisa kita lihat menyentuh harga 1060. Gaga break turun kembali mendekati harga supportnya di 1000 masih bisa bertahan. Jadi secara tren jangka menengah Wika saat ini sebenarnya masih bergerak downtrend. Tapi dalam satu minggu terakhir ini berusaha untuk bergerak naik atau berusaha untuk mulai bangkit kembali. Bisa kita lihat di atas harga 1060 resisten kuat itu sebenarnya di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1115. Dan garis EMA 150 jika kita lihat saat ini di sekitar harga 1185. Jadi saat ini Wika dalam satu minggu terakhir atau 3 hari terakhir ini memang mulai rebound dari support di harga 1000. Tinggal kita lihat apakah minggu ini berhasil break dari harga 1060 dan lanjut bergerak naik. Tapi ingat walaupun berhasil break dari garis resisten 1060, selama masih gagal break dari garis EMA 50 trennya belum uptrend. Beberapa kali bisa kita lihat berhasil rebound, menyentuh garis EMA 50 dan 150, gagal break, turun kembali ke support, berhasil rebound, menyentuh garis EMA 50 juga, gagal break dan bergerak turun kembali. Sehingga secara tren dia belum bergerak trend. Dan untuk garis MACD saat ini bisa kita lihat masih bergerak sideways. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing 3 hari terakhir malah masuk melakukan akumulasi pada saham Wika. Jadi dari data yang kita dapat, Wika sebenarnya masih ada potensi untuk break dari harga 1060 dan lanjut naik menuju target terdekat di sekitar harga 1100 sampai 1115 dalam satu minggu ke depan. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, lihat besok apakah Wika berhasil naik di atas harga 1060. Apabila bisa naik, teman-teman bisa entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 1100 sampai 1115. Karena memang garis EMA 50 merupakan resisten kuat untuk saham Wika saat ini. Jadi teman-teman wait and see dulu. Apabila ternyata gagal break, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1000 untuk entry-nya. Karena saat ini harga 1000 masih kuat menahan penurunan dari saham Wika. Tapi ingat walaupun teman-teman entry, teman-teman harus disiplin. Berikutnya saya akan menganalisa saham ADI. ADI juga hari ini naik 3% ke harga 855. Dan secara grafik pun bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip. Saat ini mulai sideways dan mencoba untuk naik di atas resisten. Untuk ADI saat ini resisten di harga 850. Jadi sebelum juga ADI berusaha untuk naik di atas harga 850, gagal break, turun kembali menuju support di harga 800, saat ini masih bisa bertahan. Dan hari ini mencoba kembali naik menembus resistennya. Jadi saat ini untuk ADI support di harga 800 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Sehingga yang sebelumnya bergerak downtrend mulai sideways dan saat ini mencoba bangkit juga menembus resisten dan naik menuju resisten berikutnya di harga 900 sampai garis EMA 50 yang saat ini di harga 920. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% hari ini terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing satu minggu terakhir ini masuk melakukan akumulasi pada saham ADI. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ADI juga masih ada potensi untuk naik menembus harga 850 dan naik menuju resisten di harga 900 dalam satu minggu ke depan. Karena saat ini
terlihat mulai ada tanda-tanda untuk bangkit seperti saham Wika dan PTPP. Tapi potensi untuk break dari harga 900 dan garis EMA 50 sepertinya masih kecil karena belum ada akumulasi besar. Jadi bisa saja beberapa hari ini ada potensi untuk naik. Tapi teman-teman yang sudah mempunyai saham ini juga harus pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata gagal break dari resistennya. Karena sampai saat ini belum ada sentimen positif di sektor konstruksi dan secara tren pun sebenarnya belum bagus. Tapi memang mulai terlihat ada tanda-tanda kebangkitan. Tapi jika kita lihat untuk ADI sebelumnya juga sama, sempat turun dalam, sempat sideways, tapi malah bergerak turun kembali. Jadi selama dia bertahan di atas harga 800 masih bisa di hold, tapi ternyata apabila mencoba untuk break dari harga 900 ternyata gagal break dan berbalik arah dan ternyata harga 800 malah terlewati, harus pertimbangkan untuk cut loss. Kalau enggak, ADI berpotensi untuk lanjut downtrend. Untuk PTPP bisa kita lihat hari ini juga naik 3% lebih ke harga 960. Dan sama seperti Wika, PTPP juga saat ini mencoba untuk bergerak naik. Jadi secara tren jangka pendek sideways, saat ini masih bisa bertahan di atas support di harga 900. Sedangkan untuk resisten berikutnya bisa kita lihat di sekitar harga 1000 dan resisten EMA 50 di sekitar harga 1020. Jadi garis resistennya pun hampir mirip dengan saham Wika. Dan bisa kita lihat secara tren jangka menengah pun saat ini PTPP trennya masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengahnya. Dan untuk garis MACD untuk PTPP saat ini mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary, jika kita lihat pada perdagangan hari ini masih ada akumulasi. Dan dari data pergerakan asing dalam 2 minggu terakhir ini jika kita lihat masih masuk akumulasi saham PTPP. Jadi beda dengan Wika yang 3 hari terakhir baru entry, asing di PTPP dalam 1-2 minggu terakhir ini sudah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PTPP juga masih ada potensi untuk naik mengetes resisten harga 1000 sampai garis EMA 50. Dan sama untuk trading plan-nya, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 900-an, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila memang masih gagal break. Karena memang saat ini trennya belum uptrend dan masih ada potensi untuk turun saat mendekati atau menuju resisten kuat ini. Jadi teman-teman untuk trading jangka pendek bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah support. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham WSKT. WSKT hari ini naik 5% lebih ke harga 615. Jadi dari semua saham saya analisa hari ini, WSKT naik paling tinggi. Tapi secara grafik jika kita lihat pergerakannya hampir mirip semua. Secara tren jangka menengah masih bergerak downtrend, dalam 2 minggu terakhir ini mulai sideways, dan saat ini mencoba untuk bergerak naik. Jadi mencoba untuk break resisten yang ada. Bisa kita lihat untuk WSKT, support terdekat saat ini di sekitar harga 550. Dan resisten saat ini di harga 600. Jadi WSKT hari ini berhasil naik di atas harga 600, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Untuk WSKT memang ada sentimen positif karena baru masuk kembali ke LQ45. Sehingga sekarang WSKT lebih banyak peminatnya. Tapi walaupun masuk LQ45 dia belum bergerak uptrend. Dan jika kita lihat saat ini garis EMA 50 masih di sekitar harga 650. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih mengarah ke atas. Untuk WSKT, untuk data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini naik tinggi masih ada akumulasi. Tapi asing jika kita lihat malah keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari tanggal 27 sampai hari ini terlihat asing mulai keluar dari saham WSKT setelah sebelumnya asing masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat pun WSKT sebenarnya masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50, tapi potensi untuk break sebenarnya juga masih sangat kecil. Dan untuk WSKT apabila teman-teman beli untuk hold untuk tren yang lebih lama, teman-teman harus perhatikan masalah hutangnya. Sampai saat ini memang banyak info setelah isu akan membayar hutang dan sebagainya, tapi teman-teman harus hati-hati karena bisa kita lihat anak perusahaannya WSBP sudah kena suspend karena masalah hutang. Bisa kita baca WSBP 2 hari sudah kena suspend karena gagal membayar hutangnya. Untuk WSKT saat ini juga masih belum jelas untuk masalah hutangnya, jadi tetap harus hati-hati.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.